jiwa organisasi itu, sosial kita itu lebih kuat dan kepedulian terhadap sesama itu lebih kuat. Tetapi kalau yang mereka tidak bergabung dalam sebuah organisasi ataupun komunitas-komunitas lain, itu rasa sosial itu dan juga rasa kepedulian terhadap teman ataupun mungkin tim itu agak berkurang gitu. Dan sisi positif di dalam sebuah organisasi itu, jalur silaturahmi itu semakin bererat gitu. Jadi antara mungkin dari tim lain dengan tim lain itu kita akan tetap terjalin komunikasi, dan itu pun berlanjut sampai gitu. Terus kita ada sistemnya gotong royong atau musyawarah. Dan minimnya pengetahuan tentang dunia bisnis atau juga wawasan luas karena faktor itu satu komunikasi dengan sesama BNI. Yang kedua, tidak adanya waktu libur dan ketiganya tidak tergabung dalam sebuah organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Tujuan organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang lain itu apa? Bertujuan untuk membekali diri kita menjadi pribadi yang mandiri, mempererat jalinan silaturahmi antara sesama, nilai sosial juga kuat yang tadi saya jelaskan, dan juga kita juga bisa saling berbagi walaupun entah itu pengalaman pribadi tentang diri pribadi ataupun tentang masalah bisnis gitu. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua para BNI, marilah kita jadikan diri kita BNI yang mandiri, tanamkan jiwa di bisnis kita dari sekarang, dan rencanakan masa depan kita sejak dini agar saat kita tidak lagi bekerja kita sudah siap untuk berusaha. Kalau optimis skip terus pergi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, ini saya mute dulu ya punya Mbak Tia supaya nggak feedback kalau pas saya ngomong. Nanti kalau ada pertanyaan baru nanti kesana. Oke, ini silakan ada pertanyaan atau komentar dari teman-teman. Saya nanti komentarnya belakangan. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Dikumpulkan dulu pertanyaan, nanti baru Mbak Tia bisa baca juga nggak tulisannya? Oke, bisa ya. Ini silakan dibaca dulu komentarnya Mbak Tia dan teman-teman kelompok 2 ya. Silakan dibantu menjawab, diketik boleh atau diomong diucapkan secara langsung. Ya Mbak Tia, ini ada beberapa komentar ya, saya bacakan juga deh sekalian, nggak apa-apa. Jadi rata-rata pertanyaannya adalah ke ini ya, hubungan topik ini dengan bisnis gitu ya. Teman-teman menganggap ini lebih banyak ke dinamika bisnis. Untuk masalah sosialnya masih belum kerasa. Terus hubungan sangkut pautnya bisnis, nilai sosial dan norma sosial apa, kemudian topiknya ya, ya itu dulu deh. Silakan Mbak Tia, sebentar saya kasih lagi. Oke, silakan Mbak Tia. Iya, Bu. Iya Mbak, silakan. Ya, langsung aja silakan. Halo Mbak.
Iya, kedengaran nggak suara saya? Iya, kedengeran. Silakan, silakan. Ini saya mute punya saya. Iya, bisa diulang lagi Bu tadi pertanyaan, soalnya tadi juga ada semangat jawabannya di chat Ibu udah alamin gitu mikrofonnya. Oke, ini saya mute punya Mbak dulu ya biar nggak feedback. Oke, jadi pertanyaannya tadi menanyakan ya hubungan antara tadi kan topik yang disampaikan Mbak Tia kan tentang asuransi. Terus teman-teman ingin lebih tahu atau lebih dalam tentang apa sih hubungan antara tadi asuransi dengan nilai atau norma sosial yang menjadi topik bahasan kita saat ini gitu. Monggo silahkan, ini mic-nya saya kembalikan, terus saya nanti yang punya saya mute ya. Silakan. Ya silakan Mbak. Jadi kenapa saya mengambil tema bisnis gitu, bisnis asuransi? Karena itu juga ada kaitannya dengan ilmu sosiologi ya, ilmu bisnis gitu. Dan norma-norma itu, norma sosialnya itu diantara asuransi itu jalinan silaturahmi sesama itu juga semakin erat. Terus di dalam sebuah asuransi itu, komunitas di dalam asuransi itu juga kita ada sistem gotong royong atau musyawarah, dan juga dalam norma agamanya juga kita sesama ibaratnya yang berlainan agama itu juga bisa saling tetap bisa kompak, saling mensupport, dan juga saling tetap berjalan beriringan. Maaf kalau untuk pertanyaan Mbak Wawat, bukan bermaksud untuk mengajak kalian istilahnya ikut DBS ya, karena itu ada Bentar. Halo Mbak, sepertinya putus-putus Mbak suaranya Mbak Tia. perbedaan. Halo Mbak, suaranya nggak kedengeran, keputus kayaknya. Halo, halo. Halo Mbak Tia, suaranya keputus ya? Asuransi itu banyak, hanya DBS, mungkin juga Prudential ataupun ACE ataupun jenis yang lain gitu. Saya hanya asuransi karena bisnis itu ada kaitannya dengan ilmu sosiologi. Ya, memang yang disuruh dengan tidak itu. Tetapi kan ada sempat topiknya itu kan norma-norma masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan gitu. Terus saya ngambil topiknya, kenapa saya ngambil topik asuransi gitu? Karena kebanyakan orang Indonesia itu tidak memahami pentingnya sebuah asuransi. Nah, karena di sini kebanyakan ada sebuah komunitas ataupun organisasi itu jarang banget mereka yang aktif di dalam sebuah organisasi, yaitu asuransi. Sedangkan asuransi itu juga memang ada hubungannya dengan sosiologi. Ya, Mbak Sati, memang semua resmi, tetapi kalau kita tidak memiliki asuransi pribadi, itu kalau kita sendiri sebagai TKI itu memiliki asuransi memang benar, tetapi asuransi itu bisa diklaim di saat kita terjadi kecelakaan kerja. Kalau tidak ada kecelakaan kerja itu nggak bisa diklaim. Tetapi kalau kita mempunyai asuransi pribadi itu tanpa adanya kecelakaan kerja ataupun nggak kecelakaan kerja itu tetap bisa diklaim ataupun bisa dicairkan.
contoh sosial dalam ini dari siapa tadi? Oke Bu, sebentar-bentar ini saya baca satu-satu. Oh ya, dengan yang apa yang bilang sangkut pautnya sama nilai sosial dan norma sosial, tolong berikan contohnya. Itu nilai sosial itu di dalam sebuah bisnis itu saya ambil contohnya, seandainya satu tim kita gitu membutuhkan bantuan gitu, mungkin ini maaf ya, ini dengan saya pribadi gitu ya, mungkin melakukan presentasi kan, ataupun mungkin melakukan istilahnya komunikasi dengan customer gitu kan ya, atau mitra baru gitu, karena kita memiliki jalan, kita berbagi gitu. Oh ya udah, gimana cara presentasinya itu seperti apa gitu, terus kita komunikasi gimana cara menyelesaikannya, terus juga ibaratnya di sini gotong royong lah, nilai sosial itu kita gotong royong. Terus juga di antara satu tim kita juga, antara yang berbeda agama itu norma agama juga kita saling menghargai, tetap satu jalan, tetap satu langkah dan satu ringan. Iya, kalau untuk teman saya kebetulan nggak ada yang bisa bersuara, jadi semuanya saya yang jawab, terus chat-chatnya saya juga nggak bisa persatu. Iya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini chatnya jalannya cepet banget kayak kereta, jadi bingung. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan lagi, atau memang disudahi? Coba diketik lagi. Halo, ini kayaknya terputus ya, Mbak Tia?